Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Pak Beni, menyambung pertanyaan saya tadi. Pak Beni, kalau melihat Kompolnas ini juga sudah turun langsung begitu dari beberapa tahun lalu untuk mengawasi kasus ini begitu. Sejauh ini kenapa sih Pak dirasa sulit? Apa kendalanya? Sehingga prosesnya kok cukup lama, bertahun-tahun, bahkan untuk penangkapan sendiri kemarin sampai berjam-jam begitu ya. Iya. Apa yang menjadi kendala selama ini Pak Beni? Pertama, saya ingin memberikan apresiasi dulu tentunya bagi jajaran Polda dan Polres Jombang yang akhirnya berhasil mengamankan tersangka dengan minim ekses. Ini yang menjadi catatan. Kita bayangkan kalau terjadi perlawanan, kemudian ada korban jiwa manusia ataupun korban yang lebih parah lagi, maka kasusnya jadi bergeser. Bukan lagi pencabulan, tapi nanti yang viral, yang kekerasan ini. Jadi saya berikan apresiasi karena langkah yang diambil ini bisa dengan meminimalisir ekses. Kemudian yang kedua, berbicara masalah lamanya penyidikan, memang untuk kasus-kasus kekerasan seksual, ini kendalanya yang pertama adalah minim saksi. Kan nggak mungkin melakukan kekerasan seksual depan orang banyak. Kemudian bukti, kalau itu sudah dihilangkan atau dibuang. Ketiga, rata-rata antara peristiwa dengan pelaporan, ini ada jeda waktu yang lama. Dia mikir dulu, dia takut, dia stres, dia trauma, bahkan dia simpen sendiri. Nanti ketika sudah curhat pada orang lain, barulah terungkap. Ini kendalanya. Kemudian juga pemeriksaan secara ilmiah, yaitu dengan DNA, seringkali didapatkan DNA di TKP. Tetapi kita tidak ada DNA pembanding. Makanya kami mendorong kalau bisa segera dibangun database DNA. Supaya kalau ada DNA di TKP dengan cepat kita mengidentifikasi siapa yang ada di TKP. Tinggal nanti kita cek alibinya. Ini pendekatan secara ilmiah. Itu prosesnya ya. Kemudian dalam perjalanan ini memang kendalanya cukup banyak. Kami dari Kompolnas mulai memberi atensi karena ada aduan yang masuk ke Kompolnas, aduan juga masuk ke Kementerian PWPA, ke LPSK, kemudian ke Komnas Perempuan, yang kemudian kami memberikan atensi, memberikan supervisi. Salah satu kendala saya lihat bolak-baliknya kasus tuh sampai 9 kali P19. Disitulah akhirnya kami turun rame-rame ke sana, ke Polda, kemudian ke Jombang, dan akhirnya P21. Nah setelah P21, proses untuk menghadirkan tersangka pun ada kendala. Kalau kita lihat sebelum penangkapan kemarin, kan juga berusaha ada upaya penangkapan, namun gagal. Kalau itu memang perlu dievaluasi soal kekuatan antara yang turun ke lapangan dengan massa yang membantu mereka. Nah, operasi yang terakhir ini kekuatannya berimbang dan saya lihat tahapannya sudah tepat, di mana para pihak yang menghalangi ini diambil, maka kekuatannya akan berkurang, sekaligus berhasil mengidentifikasi ternyata semuanya bukan santri, tetapi juga ada relawan. Nah, saat ini sedang dilakukan pemeriksaan siapa sih relawan ini, bagaimana sih proses rekrutmennya, kemudian komitmennya dan sebagainya. Nah, ini nanti tentunya hasil pemeriksaan akan terungkap. Nah, diharapkan kalau menurut saya karena kasus pokok sudah kena, tinggal nanti dilimpahkan ke jaksa penuntut umum, maka santri-santri khususnya yang anak-anak ini mohon penanganannya khusus. Untuk anak-anak ada prosedur khusus, SOP khusus. Dan kalau menurut saya sih lebih cocok untuk di restoratif justice karena kasus pokoknya sudah berhasil ditangani. Oke. Meskipun kalau tadi ini nggak tahu nih usulan pribadi personal atau lembaga Kompolnas nih Pak Beni, meskipun
Kan kalau mau disangkakan ke pasal begitu ya Pak Beni, artinya kan ada pasal tuh yang berbunyi menghalang-halangi proses, ya kan, membantu tersangka dan lain sebagainya, itu bagi sebagian kalangan dikatakan itu sudah masuk tuh di situ begitu Pak Beni. Betul. Jadi kalau mau bicara unsur pasal sudah terpenuhi. Dalam restorasi justice kan juga pasal sudah terpenuhi, namun atas pertimbangan tertentu yang bersangkutan sudah mengaku bersalah, minta maaf, kemudian juga harus diperhitungkan ke depan. Janganlah ke depan kemudian muncul masalah baru, di mana entah dari teman-temannya, entah dari keluarganya, kemudian proses terhadap 300 orang ini akan ada pekerjaan tambahan buat Polri. Sementara menurut kami ketika kasus pokok sudah, maka penanganan berikutnya ini bisa dilakukan sebaik mungkin untuk menjaga kondusivitas Jombang. Ini tentunya nanti akan dipertimbangkan, akan didiskusikan lebih dulu, kemudian nanti akan diputuskan. Oke. Baik, saya mau ke Pak Tantan. Kalau melihat memang sudah ditangkap begitu ya, sudah menyerahkan diri. Ini tapi sebelumnya sempat ada narasi-narasi yang beredar justru mengarahkannya bukan kepada pencabulan, tapi lebih ke kriminalisasi, kemudian juga ke penyerangan pondok pesantren. Belum lagi banyak narasi-narasi yang dibentuk dari situ tuh. Ini apakah memang ujungnya karena kerekatan antara pemimpin pondok pesantren dan juga jamaah dan juga santri atau gimana nih? Ya, seperti saya katakan tadi, ini institusi besar, Ya. di dalamnya juga kompleks, kompleksitas itu akan menghasilkan banyak ide dan lain-lain, termasuk salah satunya dalam tanda petik ya bertempur di ruang wacana. Narasi itu kan pertempuran wacana gitu, maka kemudian dibangunlah narasi A untuk mengkanter narasi B atau untuk apa? Namanya membela junjungan kan begitu. Iya, bagian dari perjuangan Iya. untuk membela orang yang mereka yakini apa gitu. Tapi yang pasti adalah bahwa saya juga sepakat tadi kita harus mengapresiasi bagaimana aparat hukum dengan sangat baik ya mengelola dinamika ini, dan PR kita yang ke depan memang itu menjaga kondusivitas. Menjaga Karena kondusivitas. pesantren dengan sedemikian besar, dengan riwayat yang demikian panjang, bahkan Pak Kiai itu memiliki relasi dengan jamaah yang demikian jutaan Tokoh orang. bangsa kita juga. Tokoh bangsa kita, saya kira memang kasus sekarang sudah juga masuk ke ranah yang jauh lebih real, lebih hukum gitu. Saya kira kita balik lagi lah bagaimana menyelamatkan santri, Mas Tantan, mengelola jamaah dan menjaga. perlukah adanya semacam saya mungkin secara highlight aja dari Mas Tantan unsur-unsur kalau bicara unsur hukum lah gitu, perlukah mungkin dikenalkan juga secara komprehensif begitu loh ke dunia lingkungan pendidikan Islam ini begitu, kita sebutlah mungkin namanya pondok pesantren gitu, atau mungkin sudah begitu? Sebetulnya artinya yang biar bisa memahami secara ada sih, itu kan di pesantren kita bicara hukumnya, bicara muamalah, bicara politik bahkan dan lain-lain. Itu sebetulnya sudah ada. Ini hanya persoalan tadi lah, persoalan bahwa ada kemelekatan yang jauh lebih dalam, bukan hanya sekedar persoalan hukum. Yang kemudian mungkin dibumbui dengan hal lain yang kemudian diekspos ke publik sebagai gitu, sebagai macam. Saya kira ada banyak hal yang memang jauh lebih kompleks ketimbang yang terlihat dari luar. Gitu. Dan yang terpenting ke depan, kalau saya sih lebih concern kepada ini institusi besar yang melekat kepada persoalan yang besar berkaitan, dan itu yang kita jaga sama-sama. Pak Beni, mungkin terakhir apa yang bisa disampaikan melihat ini kan kasusnya sudah ditangani pihak kepolisian, tapi juga mungkin masih ada santri-santriwati begitu yang ada di sana, pondok pesantren masih terus berjalan agar memang tetap kondusif begitu Pak Beni ke depannya. Penanganan terhadap 300-an orang ini perlu segera ada keputusan, dan kalau menurut saya langkah RJ itu menjadi langkah yang tepat. Adik-adik ini bisa dibina, adik-adik ini bisa diedukasi masalah hukum, bahwa apa yang dilakukan itu ada sanksi hukum, mungkin mereka tidak paham dan sebagainya, ataupun terbawa provokasi oleh para relawan dan sebagainya. Nah, ini edukasi menjadi penting sehingga mereka ketika nanti dikembalikan, mereka tahu persis
saya memang salah, saya memang melanggar hukum, tapi saya bersyukur diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Ini nilai edukasinya tinggi. Yang berikutnya tentunya Pak Kapolres selaku penanggung jawab wilayah setelah ini tentunya perlu menjalin komunikasi yang baik kembali supaya kalau ada curhat atau ada masalah apa bisa diantisipasi, bisa dilakukan langkah-langkah pencegahan, deteksi dini sebaik mungkin. Karena saya yakin ketika nanti orang tua mau besuk dilayani, proses hukum berjalan, kemudian tidak ada komplain yang muncul, saya pikir kondisi akan kondusif di sana. Di samping itu perlu diwaspadai adanya pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab yang ingin memanfaatkan situasi ini. Tadi kalau disinggung masalah medsos, memang sebelum ini sudah. Jadi bicara itu fitnah, tidak benar. Tapi sudah dijelaskan bahwa ini sudah melalui proses pembuktian sampai dengan P21. Pernah gugat pra-peradilan, ditolak. Artinya bahwa secara hukum bukti sudah cukup, tinggal digelar di pengadilan. Kemudian yang kedua juga dikatakan bahwa wah ini kriminalisasi. Bukan kriminalisasi karena sudah melalui tahapan yang cukup panjang dan polisi pun begitu hati-hatinya untuk melangkah untuk meminimalisir ekses yang muncul dan ini sudah terwujud. Baik. Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Benny Mamoto, Ketua Harian Kompolnas, terima kasih atas paparannya pagi ini di program kami Apa Kabar Indonesia Pagi, Pak Benny. Sehat selalu untuk Anda, Pak Benny. Mas Tantan, terima kasih juga atas waktu yang sudah hadir di studio kami ya, Mas Tantan. Semoga kedepannya ya potret ini tidak terulang ya, gitu ya.